Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Desi Damayanti dengan NIM 18130410023. Pada video edukasi kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerusakan kromosom pada manusia. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kromosom. Nah, kromosom adalah pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom dapat diartikan sebagai bahan yang mampu menyerap warna. Kromosom merupakan benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok yang berada di dalam nukleus. Zat penyusun kromosom disebut dengan kromatin dan merupakan jalinan benang-benang halus di dalam plasma inti. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu kromosom. Sekarang langsung aja yuk kita simak materi mengenai penyakit akibat kerusakan kromosom pada manusia. Penyakit akibat kerusakan kromosom pada manusia. Kerusakan kromosom. Penyimpangan atau kerusakan kromosom merupakan penyebab utama kondisi genetik pada manusia seperti sindrom Down. Sindrom Down biasanya disebabkan oleh tambahan salinan kromosom 21 atau trisomi 21. Penyakit kromosom pada manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni penyakit kromosom tubuh atau autosom dan penyakit kromosom kelamin atau gonosom. Beberapa kelainan kromosom tidak menyebabkan penyakit pada operator seperti translokasi, inversi kromosom, atau meskipun mereka dapat menyebabkan kesempatan yang lebih tinggi melahirkan anak dengan kelainan kromosom. Jumlah abnormal kromosom atau set kromosom aneuploidi bisa mematikan atau menimbulkan gangguan genetik. Selain sindrom Down, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat terjadi akibat adanya kerusakan atau kelainan kromosom. Berikut ini adalah beberapa penyakit akibat kerusakan kromosom. Yang pertama yaitu Cri-du-chat. Cri-du-chat disebabkan oleh penghapusan bagian dari lengan pendek kromosom 5. Kemudian yang kedua yaitu ada Wolff-Hirschsprung syndrome. Wolff-Hirschsprung syndrome yang disebabkan oleh penghapusan parsial dari lengan pendek kromosom 4. Penyakit yang ketiga yaitu sindrom Edward. Sindrom Edward merupakan sindrom kedua paling umum setelah sindrom Down. Ini adalah trisomi kromosom 18. Kemudian penyakit yang keempat yaitu sindrom Patau. Sindrom Patau disebut juga D syndrome atau trisomi 13. Nah, setelah mengetahui beberapa penyakit akibat kerusakan kromosom pada manusia, sekarang saya akan menjelaskan secara lebih khusus salah satu penyakit tersebut, yaitu sindrom Turner. Langsung aja yuk kita simak materinya. Sindrom Turner. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai apa sih itu sindrom Turner. Nah, sindrom Turner adalah salah satu kelainan kromosom yang paling sering terjadi pada manusia dengan insiden sekitar 1/2000 kelahiran hidup anak perempuan tanpa memandang latar belakang etnisnya. Anak perempuan yang menderita sindrom Turner mengalami kehilangan atau abnormalitas struktur pada salah satu kromosom X. Manifestasi klinis sindrom Turner yang klasik adalah perawakan pendek, dysgenesis gonad, wajah dysmorphik, limfedema, dan masalah lainnya. Sekitar 50-60% pasien sindrom Turner dilaporkan memiliki kariotip 45X. Sebanyak 20-30% pasien mengalami kelainan struktur pada kromosom X seperti cincin, isokromosom pada lengan panjang, dan delesi parsial lengan pendek, serta 30-40% memiliki pola mozaik atau kariotip yang memiliki 2 atau lebih tipe sel yang khas. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri sindrom Turner. Sindrom Turner ditandai dengan laju pertumbuhan yang lambat sejak usia 3 tahun. Oleh karena itu, tinggi badan penderita sindrom Turner akan lebih pendek dibandingkan dengan wanita seusianya. Penderita sindrom Turner juga akan terlambat mendapatkan menstruasi pertama akibat kekurangan hormon seksual. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penderita sindrom Turner sulit memiliki anak bila tidak diberikan pengobatan. Sebelum kelahiran, melalui penggunaan prenatal ultrasound dapat ditemukan adanya kumpulan cairan yang banyak pada bagian tengkuk leher atau bengkak pada bagian tubuh lain. Selain itu, dapat juga ditemukan abnormalitas jantung dan ginjal. Pada saat kelahiran sampai 1 tahun, gejalanya itu berupa leher lebar atau wide-leg, telinga yang turun atau low set ears, dada bidang dengan jarak antara yang sempit, langit-langit mulut yang sempit dan tinggi, lengan yang bengkok keluar, kuku jari kaki dan tangan yang kecil serta bengkok ke atas, bengkak pada tangan dan kaki, pertumbuhan terhambat, rahang bawah yang cenderung kecil, jarak kaki maupun tangan yang kecil. Kemudian pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa, gejalanya itu berupa pertumbuhan terhambat, tidak terjadi percepatan tumbuh yang seharusnya terjadi pada masanya,
postur tubuh pendek, pada saat pubertas jadi perubahan seksual yang tidak normal, perkembangan seksual yang terhenti pada saat remaja, menopause dini, dan juga mandul. Selanjutnya yaitu deteksi sindrom Turner. Deteksi sindrom Turner dilakukan dengan tes genetik dari sampel darah penderita. Penderita juga perlu melakukan pemeriksaan fungsi organ reproduksi, jantung, dan ginjal untuk melihat ada tidaknya gangguan pada fungsi organ-organ tersebut. Tes genetik juga bisa dilakukan sejak dalam kandungan melalui sampel cairan ketuban atau ari-ari. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penyebab penyakit sindrom Turner. Susunan kromosom normal pada perempuan yaitu 46XX. Namun, salah satu kromosom X akan rusak atau rusak pada pengidap sindrom Turner. Alterasi genetik pada sindrom Turner itu ada beberapa. Yang pertama yaitu monosomi. Monosomi yaitu hilangnya satu kromosom X biasanya terjadi karena kerusakan pada sperma atau ovum, sehingga setiap sel pada tubuh pengidap hanya memiliki satu kromosom X. Yang kedua yaitu mosaism. Mosaism yaitu masalah yang terjadi pada saat pemelahan sel di awal perkembangan janin, yaitu beberapa sel memiliki dua kromosom X seperti normalnya, sementara beberapa sel lainnya hanya memiliki satu kromosom X. Kemudian yang ketiga yaitu abnormalitas kromosom X. Terkadang ditemukan adanya kekurangan atau defek pada kromosom X. Kelainan ini terjadi jika dua kromosom X yang terbentuk berasal dari satu kromosom X normal dan satu kromosom X yang tidak memiliki defek. Selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh masalah saat pembelahan sel, sehingga hanya beberapa sel memiliki kromosom X yang tidak normal, sementara sel lain memiliki kedua kromosom X normal. Kemudian yang terakhir yaitu material kromosom Y. Pada sedikit kasus, beberapa sel memiliki satu kromosom X dan sel lainnya memiliki satu kromosom X dan materi kromosom Y yang seharusnya tidak ada sama sekali pada sel tubuh perempuan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pencegahan dan pengobatan sindrom Turner. Yang pertama yaitu pencegahan. Sindrom Turner tidak dapat dicegah karena merupakan problem genetik yang disebabkan oleh kekacauan acak dari susunan kromosom pengidap yang dimulai pada saat konsepsi. Kemudian pengobatan. Belum ada obat atau prosedur medis yang dapat menyembuhkan sindrom Turner. Namun ada sejumlah terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala yang dialami penderita. Salah satunya adalah terapi hormon. Salah satu jenis hormon yang dapat diberikan adalah hormon pertumbuhan. Nah, itulah tadi video edukasi tentang penyakit akibat kerusakan kromosom pada manusia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.